ini adalah hukum Newton. Apa itu hukum Newton? Nah, hukum Newton ini bisa diilustrasikan di sini ya, ada dua benda, masanya berbeda ya, M1 dan M2. Kemudian menurut hukum gravitasi ini, Newton ini bunyinya, di antara dua massa ini ada gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik ini antara M1 dan M2 ini nilainya itu sebanding dengan kedua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua massa. Berarti kalau dirumuskan F itu sebanding dengan M1 M2 ya, dan berbanding terbalik, berarti per R kuadrat ya, kuadrat dari jarak antara kedua massa. Nah, sebenarnya Newton ini dia terinspirasi dari observasi Kepler. Nah, observasi Kepler itu rumusnya Fg ya, F itu gaya ya, sama dengan P 4U kuadrat per R kuadrat kali M ya. M itu massa, R itu jarak. Nah, hukum Newton ini sebenarnya banyak ya, ada hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton ya. Nah, namun yang digunakan dalam metode gaya berat ini hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton itu bunyinya tadi ya, gaya tarik menarik antara dua massa ini nilainya sebanding dengan kedua massa, berarti F sama dengan G M1 M2 per berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda, berarti R kuadrat. Nah, nilai Fg ini itu kalau berdasarkan fisika ya, F itu gaya sama dengan M kali A ya. Nah, kita bisa substitusikan gitu ya, berarti Fg sama dengan Ma, berarti kalau kita mencari A itu sama dengan Fg per M1. Ini saya mencoba terus, saya nggak bisa ya. Oke, saya lanjutkan ya. Berarti A sama dengan Fg per M1 ya. Nah, ini kan Fg sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Kita substitusikan ke sini, berarti Fg per G per Fg per M1 itu sama dengan G M2 per R kuadrat ya. Nah, nilai A ini, A itu kan percepatan. Nah, nilai percepatan ini kalau di gravitasi itu namanya percepatan gravitasi. Simbolnya G ya. Berarti G sama dengan Fg per M1 sama dengan G M2 per R kuadrat. Kemudian massa itu apa? Massa itu kan volume dikali dengan densitas ya. Nah, di sini bisa kita substitusikan. Jadi M itu kita ganti dengan rho kali V ya. Rho densitas, F volume gitu. Berarti G sama dengan G besar F rho per R kuadrat. Di sini bisa terlihat G gravitasi itu dia sebanding dengan nilai densitas gitu ya. Makanya di sini yang kita lihat itu ya dalam metode gravitasi itu nilai densitasnya gitu ya. Jadi kalau nanti di tahap interpretasi gitu ya atau analisis, nanti yang Anda ubah-ubah itu adalah nilai densitasnya ya, supaya hasilnya fit gitu ya antara observasi dengan pengukuran. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Parameter fisika yang diukur pada metode gaya berat ini adalah percepatan gravitasi ya. Di sini ya, percepatan gravitasi gitu.
Nah, satuannya itu adalah gal, ya. Gal itu sebenarnya diambil dari kata Galileo Galilei, ya, yang menemukan metode gravitasi itu, gitu ya. Jadi sebenarnya ada sejarahnya, ya, penemuan gravitasi itu, ya, tidak hanya Newton tapi juga ada Gal, ya, ada juga Henry Cavendish, ya, yang mempraktikkannya, gitu. Nah, untuk satuan dari gaya berat ini, nah satuan ini Anda harus ingat terus, ya, karena itu semacam konstanta, gitu ya, yang harus digunakan. Karena ini, ya, kan kita berbicara dengan fisika, ya, nah itu harus ada satuannya, ya, kecuali yang yang memang tidak ada satuan, gitu, yang unitless. Nah, untuk satuannya menurut CGS itu namanya gal, ya. Nah, kalau nilai konstanta gravitasi secara universal itu menurut CGS nilainya 6,674 kali 10 pangkat 8 cm pangkat 3 per G S kuadrat. Nilai percepatan gravitasi yang cm per S kuadrat ini nilainya sebanding dengan 1 miligal, gitu ya. Jadi 1 cm per S kuadrat itu jika dikonversikan ke miligal itu bisa dilihat, ya, di sini, ya. Berarti 1 cm per S kuadrat sama dengan 10 pangkat min 2. Nah, 1 miligal sama dengan 10 pangkat min 5, gitu. Berarti kalau 1 mikrogal 10 pangkat min 8. Nah, untuk densitas itu satuannya gram per cc, ya, atau gram per centimeter pangkat 3 itu kalau CGS. Kalau SI itu di pangkat 3, gitu ya, 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Gitu. Oke, berarti 6,674 kali 10 pangkat min 8 cm pangkat 3 per G S kuadrat itu nilainya kalau dijadikan SI 6,674 kali 10 pangkat min 11 M pangkat 3 per kilogram S kuadrat, gitu. Oke. Kemudian saya lanjutkan, ya. Pada dasarnya metode gaya berat ini menganalisis anomali gaya berat atau di sini simbolnya delta G, ya, delta GZ yang muncul dari bawah permukaan bumi akibat perbedaan densitas. Jadi misalkan ini bawah permukaan bumi, di sini ada anomali, ya, anomalinya yang elips ini, ya. Ini misalkan ada batuan di sini. Nah, karena adanya nilai anomali ini mengakibatkan adanya perubahan nilai ini melengkung, ya, jadi melengkung garisnya, gitu ya. Jadi awalnya kalau tidak ada anomali itu garisnya lurus, ya. Nah, ketika ada anomali dia jadi melengkung, gitu. Nah, lengkungan ini bisa ke atas, bisa bentuknya ke bawah. Ini tergantung dari nilai densitas dan jaraknya, gitu ya. Jadi misalkan kalau posisinya Anda turunkan atau Anda naikkan, gitu ya, sampai ke dekat permukaan, gitu ya, itu akan memberikan respon anomali yang berbeda, gitu ya, respon anomali gravitasi yang berbeda, gitu. Nah, penyebab perbedaan ini itu tadi, ya, disebabkan oleh nilai densitasnya tadi, gitu ya, dan jaraknya, gitu. Untuk analisis lebih lanjut, ya, bagaimana respon ini itu nanti akan kita pelajari di minggu selanjutnya, gitu. Kemudian nilai anomali ini muncul dari perhitungan antara nilai percepatan gaya berat hasil pengukuran atau GT dan nilai percepatan gaya berat normal atau gaya berat teoritis. Nah, gaya berat normal ini
itu yang tidak kita ukur di lapangan ya. Jadi selama di lapangan itu sebenarnya tidak semua koreksi yang akan kita gunakan gitu ya. Ada koreksi yang nilainya itu sudah konstan gitu ya, yang dipengaruhi oleh gaya normal ini. Nah, gaya normal ini kalau di pengukuran nanti ya, di perhitungan nantinya itu namanya koreksi lintang gitu. Untuk perhitungan nilai anomali gaya berat ini juga nantinya akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya, tentang pengolahan data gaya berat. Nah, medan gravitasi bumi ini sebenarnya dipengaruhi oleh dua variasi ya, variasi spasial dan variasi temporal gitu ya. Variasi spasial ini kan spasial ya, space. Nah, itu dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, dan sifat rotasi bumi gitu. Sementara variasi temporal itu sebenarnya banyak ya yang mempengaruhi, tapi yang paling banyak itu dari pasang surut atau nama lainnya ya kalau di bahasa Inggris tide correction atau earth tides ya, atau kadang-kadang disebut juga tidal gitu ya. Gitu. Ini ilustrasi ya, gambar sebelah kanan ya, dari tidal ini ya, pasang surut. Nah, pasang surut ini terjadi karena apa gitu ya? Karena adanya pengaruh antara bumi dengan planet atau matahari gitu ya, lainnya gitu ya. Jadi mengakibatkan adanya gaya tarik menarik dari selain bumi gitu ya, yang mengakibatkan adanya pasang surut gitu. Kemudian kalau untuk spasial, di sini spasial itu berhubungan dengan ukuran, bentuk, dan sifat rotasi ya. Nah, bisa Anda lihat di sini ya. Ini bentuk biasanya kalau ditanya ya bentuk bumi itu bagaimana ya? Bentuk bumi ada orang yang bilang bentuk bumi itu bulat, ada yang datar ya. Tapi kalau sebenarnya karena kita geofisika ya, ini bentuk bumi yang bulat ini sebenarnya idealnya tidak bulat ya. Ada sedikit ada undulasi ya. Jadi kalau orang-orang geomatika ya, mereka ngukur ya pakai GPS, ada sedikit undulasi gitu ya. Ini bisa dilihat garis titik-titik ini ya, dengan garis yang tegas ya. Yang titik-titik ini namanya geoid ya, geoid gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang geomatika ditanya bentuk bumi itu bagaimana ya, jawaban mereka itu bukan datar atau bulat tapi geoid gitu ya. Ini karena bentuk ya dan ukurannya. Kemudian di sini juga ada pengaruh rotasi bumi ya. Jadi di rotasi bumi ini akan mengakibatkan gaya-gaya yang berpengaruh di sana gitu ya. Dan gaya yang paling berpengaruh itu namanya adalah gaya sentrifugal gitu ya. Di sini ada pengaruh gaya sentrifugal gitu. Kemudian ini ada garis tegas ya. Di sini namanya adalah elipsoid ya. Jadi kalau geoid itu seperti ada undulasi ya, yang tidak ideal, dan elipsoid itu bentuknya seperti elips ya. Kenapa bentuknya elips gitu ya? Karena pengaruh adanya rotasi tadi gitu ya, yang mengakibatkan antara kutub kalau di posisi tengah itu ya, di posisi tengah pusat bumi itu ya, antara pusat bumi dengan kutub dengan pusat bumi ke arah horizontalnya itu sebenarnya beda ukurannya gitu ya. Jadi tidak begitu kalau bola itu sama ya, kalau elipsoid itu beda gitu. Itu penyebabnya karena apa? Karena adanya variasi spasial tadi. Variasi spasialnya itu dari sifat rotasi bumi gitu. Nah, sekarang variasi spasial ya.
tadi saya bilang itu karena adanya geoid itu ya, bentuk bumi yang sebenarnya tidak bulat, bentuknya tidak bulat banget lah gitu ya. Di sini bisa dilihat ya gambar dari bumi itu ya, bentuknya geoid yang seperti ini gitu. Nah, geoid itu apa? Geoid itu adalah permukaan hipotetis tempat ketinggian topografi dan kedalaman laut yang diukur gitu. Geoid ini direpresentasikan oleh permukaan laut, di lautan sampai ke benua gitu ya. Kemudian kalau ngukurnya ya, jadi geoid ini sejajar dengan permukaan yang ditentukan oleh waterpass. Jadi ini GPS-nya dan ini sejajar dengan waterpass dan net acceleration atau percepatan bersih ya di permukaan bumi yang diarahkan tegak lurus terhadapnya. Ini bisa dilihat ya di sini kita pasang waterpass-nya dan geoid ini kita ukur arahkan tegak lurus gitu ya. Kemudian geoid ini sering digambarkan sebagai permukaan ekipotensial gravitasi yang paling sesuai dengan bentuk bumi gitu. Artinya penjumlahan potensi tarikan gravitasi dan gaya sentrifugal rotasi bumi yang paling sesuai dengan permukaan laut gitu. Di sini di dalam pengukuran orang geomatika ya, dia menggunakan waterpass gitu ya, ini ada GPS-nya. H ada H besar, ada N, ada H kecil ya. H besar itu ortometrik. Nah, nilai ortometrik ini itu merupakan selisih dari nilai ketinggian ellipsoidnya atau H kecil dengan nilai N geoid gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat ya, garis merah itu adalah garis geoid yang bentuknya seperti undulasi dan ellipsoid yang bentuknya seperti elips ya. Nah, di sini ortometrik itu kita kurangkan ya antara yang ketinggian ellipsoid ini dengan ketinggian geoid gitu ya. Jadi kita hanya dapat di atas gitu ya. Jadi istilahnya di sini mixed level itu dari sini gitu. Kemudian masih variasi spasial ya. Jadi variasi spasial itu sumber variasi spasial itu sebenarnya ada dua ya penyebabnya. Yang pertama itu karena adanya perubahan gaya sentrifugal di atas permukaan bumi yang disebabkan oleh rotasi bumi di sekitarnya ya. Jadi apa itu gaya sentrifugal? Nah, gaya sentrifugal itu adalah gaya semu yang dihasilkan dari rotasi sistem koordinat pada bumi dan berasal dari pusat massa bumi. Di sini gaya sentrifugal pada gambar GC ya. Gaya sentrifugal bumi ini bisa terjadi karena itu tadi ya, karena rotasi bumi tadi. Gitu. Ya, nah efek dari percepatan sentrifugal ini berbeda gitu ya antara ekuator yang di tengah dengan yang di kutub gitu. Nah, efek percepatan sentrifugal itu di ekuator nilainya itu maksimum ya, mencapai nilai maksimum karena adanya perlawanan dengan percepatan gravitasi dan jari-jari girasi maksimum. Jari-jari girasi itu maksudnya jari-jari karena perputaran gitu tadi ya, namanya gyration gitu. Jadi kalau karena bumi itu berputar itu otomatis jari-jarinya juga nilainya juga berpengaruh gitu ya. Kemudian nilai efek sentrifugal 0 itu terjadi pada kutub karena nilainya itu 0. Jadi bisa dilihat ya kalau pusat bumi itu di tengah. Nah, maka kalau kita ibaratkan kita memutar gasing atau apa gitu ya. Nah, itu biasanya yang lebih cepat itu yang di tengah gitu ya. Makanya di sini nilainya maksimum ya. Dan nilai yang di kutub yang di atasnya itu nilainya 0 gitu.
Kemudian yang pertama itu kan gaya sentrifugal. Yang kedua itu adanya perubahan gravitasi planet pada permukaan bumi gitu. Nah, nilai perubahan gravitasi planet pada permukaan bumi ini merupakan perubahan jari-jari dari ekuator ke kutub gitu. Makanya di sini bentuknya tadi elipsoid ya. Jadi elipsoid ini yang garisnya tegas. Elipsoid bentuknya elips ya. Nah, di sini terlihat ekuator itu dia lebih panjang dibandingkan kalau kita mengukurnya dari pusat ke kutub gitu. Perbedaan ini kenapa? Karena adanya perubahan gravitasi planet itu tadi gitu. Nah, perubahan jari-jari secara bertahap ini kalau diukur gitu ya menurut penelitian sebelumnya itu bisa mencapai maksimum 21 km sehingga menghasilkan penampang elipsoid. Bentuk elipsoid ini menunjukkan bahwa tidak ada variasi longitudinal planet dalam gravitasi gitu. Akibatnya medan planet dapat dijelaskan dengan persamaan yang berhubungan dengan lintang ya, koreksi lintang gitu. Makanya di sini apa namanya tadi kan ada GN ya. Nah, ini ada GN ya. Nah, GN itu koreksi lintang ya. Jadi kenapa adanya pengaruh lintang di sini? Itu karena adanya variasi spasial tadi gitu ya. Terutama di sini karena adanya perubahan gravitasi planet pada permukaan bumi ini gitu. Yang bentuknya seperti elipsoid. Gitu. Oke, tadi spasial, sekarang temporal. Nah, temporal tadi saya sudah bilang ya, yang paling utama gitu ya dari variasi temporal itu diakibatkan oleh adanya efek pasang surut. Istilah lain dari pasang surut itu adalah tide atau tidal gitu ya. Antara pengaruh matahari dan bulan gitu ya, atau pasang surut dari bumi padat. Selain karena adanya efek pasang surut, variasi temporal ini bisa diakibatkan dari sumber planet lainnya. Contohnya karena adanya yang pertama goyangan sumbu rotasi bumi yang mempengaruhi percepatan sentrifugal. Kemudian yang kedua, gangguan tekanan atmosfer lokal dan regional yang mengubah daya tarik atmosfer. Ketiga, perubahan alami dan antropogenik pada masa bawah permukaan yang terkait dengan pengangkutan cairan dan gas pada pori bawah permukaan dan ruang rekahan. Di sini ada istilah antropogenik. Nah, antropogenik itu maksudnya buatan ya, jadi perubahan alami dan buatan gitu ya. Perubahan buatan ini bisa diakibatkan salah satunya karena manusia gitu ya. Kalau di lingkungan gitu ya, misalkan ada pencemaran lingkungan ya. Nah, pencemaran lingkungan itu bisa karena pengaruh dari alamnya sendiri, bisa karena manusia gitu ya. Nah, istilah dari pencemaran karena ulah manusia ini ya itu kalau di itu kita ya istilahnya adalah antropogenik. Kemudian yang terakhir itu adanya pergerakan magma yang terkait dengan peristiwa beku dan aktivitas vulkanik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, ini implementasi dari metode Gabrat. Untuk implementasi metode Gabrat itu ada tahapan survei yang harus dilalui ya. Yang pertama pasti tahap perencanaan. Jadi sebelum memulai pengukuran gitu ya, kita harus merencanakan dulu ya. Banyak yang harus kita rencanakan ya. Kemudian yang kedua baru kita melakukan pengukuran atau akuisisi data.
setelah itu pengolahan data, dan yang keempat interpretasi. Tidak hanya untuk metode Gebrat, metode lainnya pun juga kurang lebih sama ya tahapannya ya, dari perencanaan, pengukuran, pengolahan, dan interpretasi gitu. Nah, ini tahap perencanaan. Secara umum dalam perencanaan itu yang perlu kita kita lihat gitu ya, dan goal kita itu ya yang perlu kita definisikan gitu ya. Yang pertama itu kita harus mendefinisikan rentang dari model bawah permukaan gitu. Kenapa? Karena kan tujuan kita nantinya itu kan mendapatkan model bawah permukaan bumi, model geologi dari bawah permukaan bumi gitu ya. Otomatis kalau kita ingin mencapai tujuan itu, kita harus definisikan rentang dari subsurface model ini. Apa saja yang didefinisikan di sini itu banyak ya. Ada yang pasti geologinya ya, informasi geologi, baik itu geologi permukaan gitu ya, mungkin itu ada singkapan gitu ya, atau mungkin rekahan yang terlihat ke bawah di atas permukaan gitu ya, bisa diukur kita ukur juga gitu ya, atau bisa juga informasi geologi bawah permukaannya gitu ya. Untuk informasi geologi bawah permukaan itu bisa didapatkan dari data sekunder yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian selain informasi geologi apalagi gitu ya? Tentu saja karena ini metode Gebrat, karena tadi yang kita ubah-ubah itu nilai densitasnya atau sifat fisiknya densitas, otomatis kita mempertimbangkan di sini nilai densitasnya ya. Di densitas ini nantinya setelah kita lakukan pengolahan itu akan ada istilahnya ya, densitas yang terukur dan ada densitas estimasi. Ini nantinya di tahap akhir ya. Kemudian informasi geofisika gitu ya. Di sini maksudnya selain metode Gebrat ya. Jadi mungkin selain metode Gebrat ada metode geofisika lain yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, bisa kita gunakan untuk suatu proyek Gebrat gitu ya. Oke, setelah itu bisa dilakukan pemodelan dan kemudian dilakukan estimasi nilai anomali grafitinya gitu. Nah, untuk estimasi anomali grafiti ini nanti akan ada estimasi regional dan ada estimasi noise atau residual. Nantinya tahapan ini dilakukan pada pengolahan data gitu ya. Nah, oke. Jadi yang pertama itu kita perhatikan adalah model subsurface ya, itu yang kita rencanakan. Bagaimana model yang akan kita dapatkan nanti memenuhi kriteria berikut. Jadi di situ kita perlu ya mendapatkan informasi lainnya gitu ya, dari geologi atau mungkin informasi geofisika lainnya gitu ya, maupun densitasnya. Nah, kira-kira target kita itu bagaimana gitu ya. Misalkan target kita nanti batuan beku gitu ya. Nah, nilai batuan beku itu kan ada nilai rentang densitasnya gitu ya. Nah, itu bisa kita rencanakan sebelumnya gitu ya. Pengukurannya, jadi target kita, oh ini beku, berarti kira-kira nanti nilai estimasi densitasnya itu berapa gitu ya, kita bisa rencanakan sebelumnya. Kemudian selain merencanakan model subsurface-nya, kita juga harus mendefinisikan kontrol posisi yang presisi. Artinya di sini lokasinya ya. Jadi makanya sebelum pengukuran itu dilakukan survei dulu ya. Kira-kira posisinya di mana ya yang tepat gitu.
Selain itu, didefinisikan juga ukuran distribusi dan spasi pengukurannya ya. Jadi di pengukuran gaya berat itu kan yang diukur per titik ya, gitu. Nanti di per titik itu digabungkan dan dilihat perubahannya nanti kita petakan gitu ya. Nah, otomatis di titik itu kita supaya nilainya itu ya ideal gitu ya. Maksudnya petanya itu ukuran antara titiknya itu bagus, cantik ya, kan harusnya jaraknya itu hampir sama gitu ya. Jangan sampai nanti ada titik yang menumpuk di satu titik, di suatu lokasi, terus di tempat lain itu rendah ya. Kan interpolasinya jadinya kan jelek gitu ya, petanya banyak interpolasi gitu ya. Nah, idealnya sebelum pengukuran itu kita tentukan posisinya, spasi pengukurannya berapa gitu ya, ukurannya berapa kita yang tentukan gitu. Kemudian yang terakhir kita definisikan keakuratan dari observasinya gitu ya, dan nilai reduksinya. Jadi ada 4 ya yang perlu didefinisikan dalam tahap perencanaan. Yang pertama kita definisikan model sekuritasnya, yang kedua posisinya ya, posisi kontrolnya ya lebih presisi. Yang ketiga itu spasi pengukurannya. Kemudian yang keempat itu akurasi dari observasinya dan nilai reduksinya. Gitu. Kemudian kita sudah rencana kita sudah matang, kita bisa langsung melakukan pengukuran. Gitu. Nah, yang diukur ini nantinya adalah nilai gravitasi ya, yang nilai GOPS ya, nilai observasi graviti gitu, yang terdapat di base station. Jadi nanti di dalam pengukuran graviti itu ada yang dilakukan di base gitu ya, ada yang dilakukan kelanjutannya gitu ya, yang kita ukur ke lapangannya gitu. Nah, idealnya nilai yang di base itu antara awal dengan akhir. Jadi kan sistemnya looping ya kalau pengukuran gravitasi. Jadi kita pertama mengukur di base, kemudian kita lanjut jalan ya ke lapangan, dan terakhirnya balik lagi ke base. Namanya di sini adalah drift ya, koreksi drift. Nah, nilai koreksi drift itu idealnya juga ada nilainya ya. Kalau bisa nilainya lagi presisi gitu ya. Kalau nggak salah saya sekitar 0,05 atau berapa gitu. Nanti saya cek lagi ya. Harus presisi gitu. Nah, kalau seandainya nilai awalnya itu ya, di GOPS awal sebelum di awal pengukuran dengan yang terakhir itu terlalu jauh, mungkin data kita bisa dibilang jelek ya. Makanya solusinya itu saat di base itu kalau bisa nilainya stabil dulu gitu ya, baru kalian berangkat ke lapangan gitu ya. Demikian juga setelah balik itu kalau bisa nilainya stabil dulu gitu ya saat pengukuran, supaya itu tadi nilai koreksi driftnya itu tidak jauh. Nah, koreksi drift ini kenapa adanya nilainya berubah gitu ya antara pengukuran awal dan pengukuran terakhir gitu ya di base, itu karena adanya pengaruh pegas gitu ya pada alat gravimeter gitu ya. Jadi di alat gravimeter itu nanti ada pegas ya. Nah, kalau kita ke lapangan otomatis kan itu namanya pegas ya akan tergoncang gitu ya gitu. Makanya akan ada perbedaan gitu ya antara ngukur di awal di base dengan ngukur di akhir gitu. Oleh karena itu solusinya apa ya, selain itu tadi yang saya bilang distabilkan dulu alatnya, di lapangannya pun juga ya
tidak boleh terlalu gerasa kerusuk ya, sehingga mengakibatkan alatnya jadi rusak ya, tugasnya rusak gitu. Dan alat gravity ini termasuk mahal gitu ya. Itu kalau sekarang di ITERA itu paling mahal itu gravity gitu ya alatnya, gitu ya, bisa miliaran ya, makanya harus disayang-sayang alatnya gitu. Oke, selain GOPS ya, gravity observasi yang diukur, juga ada nilai relatif atau nilai absolutnya dan nilai elevasinya. Jadi nanti di lapangan itu kita juga mengukur ketinggian ya, elevasi gitu. Itu namanya terrain correction ya gitu. Nanti kita pelajari di pengolahan data dan pengukuran ya yang lebih detailnya gitu. Di situ nanti ya selain alat Anda juga ini ukur ketinggiannya berapa gitu ya. Karena ketinggian itu tadi akan mempengaruhi nilai observasi Gabrat. Kenapa dia berpengaruh? Karena itu tadi. Karena ini ya. Ini. Karena pengaruhnya misalkan dia lebih tinggi gitu ya, ini akan mengakibatkan nilai anomalinya juga akan berubah gitu. Seperti itu. Selanjutnya tahap pengolahan data gitu ya. Nah, tahap pengolahan data, jadi data yang sudah didapatkan di lapangan gitu ya. Jadi tadi ada data geobservasi, ketinggian gitu ya, GPS-nya, posisinya gitu ya. Kita olah gitu ya. Nah, kita hitung nilai gravity teoretiknya ya. Kemudian kita compare dengan nilai observasi gravitasinya untuk mendapatkan nilai anomalinya gitu. Istilahnya di sini complete Bogey anomali ya. Jadi itu kita koreksi-koreksi gravity banyak ya. Nanti dari koreksi itu dapatlah suatu data itu namanya complete Bogey anomali gitu. Nah, theta anomali complete Bogey anomali ini sebenarnya masih kurang ini ya, masih kurang misalkan gitu ya, ada pengaruh noise di situ ya, atau apa gitu ya, atau ada pengaruh benda yang terisolasi ini gitu ya istilahnya. Nah, karena itu di sini ada istilahnya filtering gitu ya. Jadi setelah CBA dilakukan filtering. Nah, tujuan filtering itu adalah mengenhance atau meningkatkan gitu ya resolusinya. Jadi bisa dibilang isolasi atau enhance anomalies of interest itu maksudnya meningkatkan resolusinya gitu ya. Atau bisa juga kita hanya ingin mendapatkan nilai residualnya saja gitu ya. Nilai residual itu tadi nilai CBA ini dikurang dengan regionalnya. Gitu. Itu dilakukan di tahap pengolahan data ya. Jadi pengolahan data itu yang pertama kita menghitung nilai koreksi-koreksi yang ada gitu ya, sehingga menghasilkan CBA. Yang kedua, kita melakukan filtering ya. Tujuannya adalah untuk mengenhance atau meningkatkan gitu ya. Supaya mendapatkan nilai anomali yang kita inginkan. Nah, tahap terakhir itu baru interpretasi ya. Di interpretasi kita bisa melakukan proses pemodelan di sini ya. Ada dua ya secara umum, model forward dan inverse modeling gitu ya. Inverse sama forward modeling tahu bedanya apa? Ada yang tahu bedanya? Ya, silakan, apa itu bedanya forward dan inverse modeling? Untuk forward modeling itu kita berdasarkan geologi yang kita amati gitu Bu.
kemudian kita kembangkan menjadi data. Kemudian untuk yang reverse modeling itu dari data, jadi kita ubah menjadi fisik geologi yang di lapangan seperti itu. Oke. Nah, itu dilakukan di tahap interpretasi ya. Gitu. Sebenarnya di geofisika itu termasuk kunci ya, metode pemodelan itu ya, baik itu forward maupun inversi. Dan bedanya kita juga ya dengan geologi, mungkin geologi lebih banyak kualitatifnya ya dalam pemodelan dan interpretasi, kalau kita lebih banyak ke kuantitatifnya gitu ya. Jadi di dalam model inversi gitu ya, itu banyak perhitungan gitu ya, banyak metodenya juga ya, metode inversi ini. Dan target akhir kita adalah mendapatkan model bawah permukaan. Ada pertanyaan dari awal sampai terakhir? Ya, Atif. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zumi dengan NIM 122122526. Di sini saya punya 2 pertanyaan, Bu. Pertama itu, tadi kan dari yang Ibu jelaskan itu ada pengaruh dari metode gaya berat ini kan dari rotasi bumi, Bu. Nah, tadi Dari atas ini suaranya kurang jelas. sekarang udah jelas belum, Bu? Ya, sudah. Nah, tadi kan ada pengaruh dari rotasi bumi. Nah, itu yang di daerah ekuator sama kutub, nah itu kan berbeda. Nah, dari segi pengolahan data itu ada nggak, Bu? Kayak filtering atau koreksinya itu gimana ya, Bu? Nah, yang kedua itu tadi kan mungkin ya satu dulu, Bu. Sekian, Bu. Oke. Ada namanya koreksi lintang ya. Nanti di pengolahan data ada tuh ya, geolintang. Geolintang itu nanti ini ya, kita tidak ukur di lapangan, tapi nanti itu kita dapatkan dari nilai konstantanya ya, gitu. Nilai koreksi lintang itu juga sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya, gitu ya. Jadi ada versi-versinya gitu ya, dari tahun beberapa gitu ya. Namanya koreksi lintang ya, pengaruhnya itu. Baik, Bu. Habis itu yang kedua, tadi kan dari yang Ibu jelaskan di bagian tahap perencanaan itu kan tadi ada geophysical information. Nah, tadi kan kalau untuk metode gaya berat ini sendiri kan itu dianalisis dari anomali perbedaan densitas, Bu. Nah, misalkan ada mineral yang mau kita cari atau mau kita survei, nah itu kan memiliki densitas yang hampir sama dengan tanah atau densitas yang ada di sekitarnya, Bu. Nah, itu ada nggak, Bu, metode geofisika sendiri yang memang sering digunakan atau spesifik digunakan untuk mendukung dari metode gaya berat ini sendiri, Bu? Sekian. Baik. Sebenarnya itu lebih ke lubang bor ya, ada geofisika lubang bor, well logging ya, gitu. Apa namanya, di well logging itu salah satunya ada parameter densitas juga gitu. Sebenarnya juga itu ya, kita tidak tahu ya model bawah permukaan bumi gitu ya. Kita sebagai geofisika hanya bisa memperkirakan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di nanti ya di model ya, model forward gitu ya, antara orang satu ya dengan orang yang lain ya, itu beda-beda ininya, interpretasinya gitu ya, modelnya tuh beda-beda gitu ya. Nah itu apa namanya, kalau nyari tahu ya mana yang benar gitu ya, antara si A dengan si B ya, kan dia beda tuh modelnya gitu ya. Sebenarnya dua-duanya bisa benar ya, asalkan Anda bisa menjelaskan ya dengan kaitan geologinya dengan baik. Ya. Nah,
tadi juga kamu nanyakan ya, ini misalkan ada batuan yang nilai densitasnya beririsan gitu ya, atau mungkin nilai densitasnya hampir sama gitu ya. Kalau di Telford emang seperti itu ya, kan dia rentangnya luas ya, banyak sama dia gitu ya. Jadi akibatnya ada mungkin yang nilai batuannya yang mirip gitu ya. Nah, untuk membedakannya itu pertama kita bisa lihat dari geologinya ya, gitu ya. Kadang ada batuan, biasanya ya batuan yang jadinya ya, misalkan pasir gitu ya, dengan lempung ya, itu nilainya beda sih gitu ya, lumayan jauh gitu ya. Nah, itu bisa dikaitkan dengan geologinya gitu ya. Nah, tapi kan geologi juga seperti itu ya, kita juga meraba-raba gitu ya. Nah, yang paling ideal itu memang melakukan pengeboran gitu ya. Ada metode geofisika logging gitu ya, yang bisa digunakan di sini gitu ya. Tapi metode geofisika yang ngebor itu biasanya dia lebih mahal gitu ya, dibandingkan dengan yang tidak dibor ya, kayak misalkan metode geoberat ini gitu ya. Oleh karena itu sebagai yang ahli di geoberat ya, di gravity itu kita harus memastikan gitu ya, kita kalau bisa ambiguitas kita itu lebih sedikit gitu ya, presisi kita itu lebih tepat gitu ya dibandingkan yang lain, argumentasi kita juga lebih baik gitu. Jadi kalau kamu tanya tadi apa metode geofisika lainnya, itu geofisika lubang bor gitu. Yang lebih ini, kenapa dia lebih bagus ya? Lebih ini karena dia langsung mengukur, ambil data sampelnya ke bawah permukaan gitu ya. Jadi lebih pasti gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Makanya di dalam ini ya, penelitian itu ya, kalau proyeknya besar ya, biasanya selain metode yang dilakukan di atas permukaan ya, biasanya mereka mengkorelasikannya dengan data sumur gitu. Kalau proyek besar gitu ya, kayak proyek migas gitu ya, geothermal, itu mereka selain ada model gravitasinya, mereka ada titik gitu ya yang telah dilakukan bor, mereka korelasikan gitu. Nggak hanya geoberat sih, seismik pun juga seperti itu ya, seismik refleksi gitu, yang dikorelasikan gitu ya, istilahnya nanti well to seismic file gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik Bu, sebelumnya izin Bu, perkenalkan nama saya Rehan Caska Rifari dengan NIM 122120035. Izin bertanya Bu, tadi kan di slide itu pada tahap perencanaan kan ada penentuan akurasi dan presisi dalam observasi. Itu saya masih bingung Bu, dalam penentuan akurasi dan presisi itu maksudnya seperti apa ya Bu? Apakah itu dimaksudkan untuk menentukan nantinya kita menggunakan koreksi apa dalam metode geoberat ini, atau seperti apa Bu dalam penentuan akurasi dan presisi dalam observasi gitu Bu? Sebenarnya kalau koreksi itu sama semua ya, koreksi geoberat sama semua diterapkannya gitu ya, kecuali kita mengukurnya beda area ya. Kalau di darat dengan di laut itu ada sedikit perbedaan koreksinya ya yang digunakan gitu. Presisi dan posisi kontrol di sini lebih ke ininya sih, kan kalau di gravity itu, pengukuran gravity itu ada yang ngukur di base gitu ya. Nah, nilai yang di base itu harus presisi gitu ya. Makanya biasanya kalau gravity itu kalau nggak ada nilai base-nya ya, nilai itunya ya, itu kita agak susah gitu ya. Makanya biasanya
Kalau lokasinya jauh, kita turunkan dulu ya. Biasanya di di bandara gitu ya, ada stasiun BMKG ya. Nah, itu diturunkan dari situ gitu ya. Diturunkannya itu caranya gimana? Kita ngukur di base di stasiun bandara gitu ya. Kemudian kita bikin stasiun base yang baru gitu ya, kita ukur gitu ya. Kemudian kita coba lagi, kita ambil titik lain, balik lagi ke nilai target yang akan kita jadikan base station ya, baru balik lagi ke bandara gitu. Seperti itu. Jadi presisi dan posisi kontrol itu lebih ke ininya sih ya, nilai di base stationnya ya, itu harus presisi gitu. Kemudian selain itu juga ini juga dalam pengukurannya ya, pengukuran di lapangannya kita juga ini kan, karena kan gravity itu ya kita ngukur pertama ya, nilainya ini loh, biasanya keluar beberapa, kita misalnya ngukur dengan 3 kali ya, itu nilainya akan beda-beda gitu, nilai bacaannya gitu ya. Kadang ada yang sama gitu ya, kadang ada yang beda gitu ya. Nah, yang beda itu karena apa gitu ya? Karena mungkin ada pengaruh yang ini yang mengakibatkan nilai gravitasinya berbeda gitu ya. Mungkin saat itu terlalu banyak noise gitu ya, atau yang mengakibatkan guncangan pada itunya gitu ya, pada alatnya gitu ya, atau mungkin yang lainnya gitu. Jadi yang pertama itu presisi posisi kontrol itu pertama adalah base stationnya, terus kedua saat kita mengukur alat gravity meternya itu kalau bisa harus presisi juga gitu. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Jadi bedanya kita gravity ini dengan magnetik ya, kalau gravity itu harus pertama itu ngukur di base ya, dan nilai di base-nya itu sebenarnya ada nilai G-nya dulu ya, nilai G yang sudah diturunkan dari pengukuran lainnya ya. Kalau biasanya ya yang melakukan itu orang-orang BMKG atau orang-orang dari biasanya dia karena pokoknya yang banyak inilah yang sering melakukan politik gitu ya, dari sana sih gitu dapatnya nilai G-nya. Sementara kalau magnetik itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau magnetik ada yang melakukan base ya, tapi nggak ngaruh gitu ya. Kalau nilainya beda gitu ya, nggak ngaruh gitu. Dan lagian kalau magnetik itu sistemnya bukan looping gitu ya, jadi nggak perlu ngukur di awal balik lagi ke akhir. Idenya seperti itu. Kalau gravity itu ada di station. Ada lagi pertanyaan? Izin Bu, perkenalkan nama saya Dinda Zahra Sani dengan NIM 122120087. Saya mau bertanya Bu, untuk yang tahap pengolahan data tadi kan itu kita menghitung antara nilai gravity teoretik dengan mengcompare dengan nilai observasi Bu. Nah, dari metode gaya berat tersebut itu bisa terdapat error selain dari hasil pengukuran Bu? Atau misalkan errornya dari hasil compare nilai tadi saja atau ada error yang lain? Dari pengukuran. Oh, jadi gini, kalau di lapangan itu apa ya? Di dalam pengolahan data itu ya, di dalam pengukuran di lapangan itu sebenarnya tidak semua koreksi yang kita bisa hitung dan kita ukur ya. Paling di situ nilai G yang diukur gitu ya, kemudian nilai ketinggian terrain gitu ya,
lainnya itu diturunkan gitu. Jadi nanti ada rumus gitu ya, ada parameternya gitu ya. Misalkan ingin menghitung koreksi error correction gitu ya. Nah itu nanti ada halnya itu yang dipakai gitu. Nah kalau bicara error gitu ya, kalau yang G yang tidak dihitung di lapangan itu udah konstan ya, udah ada konstantanya, ini bisa ya. Jadi tidak akan ada nilai errornya gitu ya. Dan biasanya ya untuk perhitungan biaya berat ini nilainya pasti gitu ya. Maksudnya kamu mengolah data ya, nilai CBA-nya dengan nilai CBA teman kamu itu biasanya sama. Kenapa? Karena nilai koreksinya itu, kemudian rumusnya itu sudah tetap gitu ya, sudah ada ketentuannya gitu ya. Beda halnya dengan magnetik gitu ya, karena mungkin magnetik itu ada pengaruh nilai itu tadi ya, biasanya nilai diurnal, koreksi diurnal gitu ya, terus kita pakai pangkat polinomial atau pangkat apa gitu ya, atau interpolasi, sehingga nilai anomali magnetiknya kadang-kadang kamu ngolah dengan teman kamu bisa beda gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanya ada errornya nggak gitu ya saat pengolahan data gitu ya, biasanya errornya itu karena dari manusianya sendiri yang kurang teliti gitu ya gitu. Kalau dari error pengukurannya kalau dari error pengolahan datanya itu tidak ada gitu ya. Paling nanti kalau ada error itu di tahap interpretasi ya, di pemodelan gitu ya. Jadi kalau pemodelan itu kan kita melakukan iterasi berkali-kali gitu ya, atau ada kita proses fitting saat forward modeling gitu ya. Nah itu baru mungkin ada nilai errornya ya. Nah kalau bisa nilainya itu kecil gitu ya, nilai errornya gitu. Tapi kalau di pengolahan data itu tidak ada sih ya gitu. Seperti itu. Paham nggak maksud saya? Atau maksud saya coba sekali lagi, saya soalnya udah lama ya, jadi ngajar lagi aduh saya belibet ya bahasanya gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya paham ya kamu, pokoknya kalau di pengolahan data gitu ya, biasanya terutama yang koreksi ya, kecuali beda halnya dengan proses filtering ya, itu biasanya tidak ada itu ya, tidak ada error gitu ya. Tapi kalau di tahap modeling, itu mungkin akan ada ya gitu. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya cukup. Ada Diko. Baik Bu, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diko Pratama Ramadhani dengan NIM 122120126. Izin bertanya Bu, tadi kan kalau nggak salah kata Ibu alat metode gravity itu kan sampai miliaran gitu ya Bu ya? Iya. Ada nggak sih Bu alat sederhana gitu yang bisa kita pakai gitu, yang sehari-harinya gitu, sama prinsip kerjanya itu seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oh gitu. Jadi nanti kita pelajari di pengukuran buku berapa ya itu tadi kalau nggak salah ya, 3 atau 4 gitu ya, yang ada alat gravitometer ya. Sebenarnya memang ini sih ya, memang alat gravity itu mahal karena adanya pengaruh pegasnya tadi gitu ya, harus stabil gitu ya. Sebenarnya juga gravity itu yang bongkar itu masih ada yang lebih mahal lagi ya, namanya gravity absolute gitu ya. Nah, gravity absolute itu nggak ada sih kayaknya di Indonesia gitu ya, yang digunakan, dari luar negeri ada gitu ya. Gitu.
kenapa itu bisa ini ya, bisa mahal karena itu tadi pengaruhnya itu ya, dia ada pengaruh pegas yang mengakibatkan kesulitannya itu ya. Kalau absolut juga dia bukan pegas ya, saya agak lupa ya itunya. Itu mengakibatkan kesulitannya ya. Nah, kalau dibuat sendiri, paling kalau Anda pernah dulu SMA mengukur gravity sederhana yang pakai apa ya gitu ya, pendulum gitu ya. Ya sih pernah kan? Kalau ada praktikum gitu ya di sekolahnya dulu, karena ada sekolah yang tidak ada praktikum gitu ya. Paling seperti itu, dan nilainya itu kurang presisi gitu ya, dibandingkan alat gravity dari geofisika gitu. Tahu kan yang ini yang pakai pendulum gitu kan ya, itu kita goyang-goyangkan terus kita hitung nilai G-nya berapa seperti itu ya. Tapi jujur kalau gravity di Indonesia belum ada yang buat sih ya, alatnya gitu. Beda dengan geolistrik, ada Nani Ura itu sebenarnya buatan Indonesia gitu ya. Terus Pak Martin juga buat alat gitu kan, alat geolistrik gitu. Seismik pun juga ada gitu ya yang dibuat ya orang Indonesia. Itu kalau gravity belum ada sih perusahaan Indonesia yang punya, yang membuat alat gravity itu gitu. Di luar negeri Spintrad itu nggak salah Jerman ya apa itu yang seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Nanti untuk ininya akan kita bahas lebih lanjut di materi instrumentasi geografi ya. Gitu. Kalau mungkin masih ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak, nah kalau tidak Anda kegiatan quiz ya di Google Classroom sudah saya upload. Ini sebentar ya, dia jawabannya juga ini ya, jawabannya ada yang ngisi titik-titik aja ya, bukan penjelasan, ada yang pilihan ganda. Waktunya cuma 5 menit ya. 5 menitnya dari saat Anda mengisi Google Form ya, membuka Google Form. Bisa dilihat di itu ya, di